Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara dialog virtual ke-35 kerjasama dari Citra Sri Kandi Indonesia bersama Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda atau PDPBS Unpad Bandung dengan tema Desain dan Teknik Industri Kreatif Berbasis Estetik dan Fungsi. Hari ini saya Anissa Arumayang dengan senang hati akan memandu jalannya dialog pada kesempatan ini. Hadir bersama kita semua dua narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Ratna Dewi STMT dari Universitas Maranatha dan Ibu Dr. Niluh Desi Indianasari dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Eh, Mungkin kita langsung saja untuk pemaparan yang pertama mungkin ya untuk memulai diskusi kita pada hari ini eh, dengan narasumber yang pertama itu adalah Ibu Dr. Ratna Dewi dari Universitas Maranatha. Jadi sebelum pertemuan ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Ini basicnya Ibu Ratna Dewi ini sebenarnya adalah teknik elektro gitu ya. Ketika kita ketahui gitu kayaknya teknik gitu dengan segala kerumitannya sains gitu ya, tapi penelitiannya itu selama 5 tahun terakhir ya Bu ya mengenai batik ini. Apa yang kayaknya apa hubungannya nih antara teknik elektro tapi penelitiannya tentang batik gitu ya, bagaimana mungkin cara menyambungkan antara kedua ilmu itu mungkin kita bisa mendengarkan langsung dari Ibu Ratna Dewi sekarang. Pada Ibu Ratna Dewi, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada acara webinar TSI. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian kami tahun ini yang berjudul Batik Bersuara Kalimantan Barat dengan algoritma. Tim kami, saya sendiri Ratna Dewi, kemudian ada Ibu Ariesa Pandanwangi dan Bapak Agus Priyono. Kami dari Universitas Kristen Maranatha. Ini profil saya, pengalaman dari mengajar, kemudian pendidikan, dan eh, penelitian. Pokok bahasan yang akan saya bahas pertama itu latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan penelitian, kemudian metode yang kita pakai, hasil dan analisa, terakhir simpulan, ke daftar pustaka dan catatan. Nah, latar belakangnya, suatu motif batik itu secara umum memiliki awal penciptaan. Ya. Biasanya dia syarat akan makna filosofi, simbol-simbol kehidupan, serta cerminan nilai budaya masyarakat yang melahirkannya. Penciptaan motif batik itu adalah salah satu ekspresi sebetulnya dari identitas, doa, harapan, serta status sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa batik itu memiliki fungsi sosial, spiritual, sekaligus estetika. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan dan Majelis Adat Kabupaten Sambas, Bapak Haji Henry, serta pencipta batik di Singkawang, Ibu Priska, cerita rakyat di daerah Kalimantan itu biasanya hanya disampaikan oleh orang tua pada waktu menidurkan anaknya. Atau misalnya kita wisata ke lokasi wisata, maka pemandu wisata menceritakan kisah atau legenda dari lokasi setempat. Nah, padahal banyak cerita rakyat yang mungkin tidak ada lokasinya. Ya. Nah, itu tidak tersampaikan. Kemudian kalau orang tua tidak menceritakan pada anaknya, maka cerita rakyat ini makin lama makin hilang. Nah, anak-anak muda di sana itu lebih sering interest ya, tertarik pada apa, seni dari luar.
ya, drakor atau K-pop atau TikTok misalnya ya. Nah, budaya-budaya setempat itu tidak dilirik. Paling hanya di sekolah kalau misalnya ditugaskan atau ada apa sejarah misalnya baru dibahas gitu. Nah, itu ternyata menjadi satu keprihatinan gitu ya dari budayawan di Sambas sehingga eh, kemarin ada terpikir juga gimana cara menyampaikan supaya lebih eh, apa, mengelok me- merakyat gitu ya, tidak hanya waktu cerita waktu tidur gitu. Nah, seiring dengan makin hilangnya cerita rakyat disampaikan, maka kalau cerita rakyat ini sebetulnya tujuannya penting gitu ya, untuk pendidikan moral dan budi pekerti, kemudian sarana pewarisan budaya dan tradisi, menguatkan identitas dan jati diri masyarakat, kemudian sarana seni dan estetika, media religius dan spiritual, juga memperkuat soliditas sosial. Jadi tujuan kami di sini itu memberi solusi dari masalah yang ada, salah satunya dengan membuat batik bersuara. Nah, ini kami sudah searching jurnal-jurnal walaupun web, itu belum pernah ada yang membuat batik bersuara. Nah, sehingga dari penelusuran ini kita mencoba ya melakukan alih tutur teks dari teks tertulis cerita rakyat itu ke bentuk suara. Nah, kemudian dari cerita rakyat itu juga kita coba buatkan visual yang cocok dengan cerita rakyat tadi dalam motif batik. Nah, metode yang kita gunakan dengan teknik digital itu adalah merekam audio secara digital. Jadi cerita rakyat itu kita rekam, kemudian untuk mengakses cerita rakyat itu kita pakai QR code. Nah, kemudian untuk motif batiknya sendiri, kita dibantu algoritma turtle grafik ini. Kemudian kenapa kita pakai turtle grafik? Karena memori yang dipakai lebih kecil, kemudian hasil dari eksekusi program itu motifnya berupa citra vektor yang kualitasnya baik. Jadi kalau dibandingkan kita menyimpan gambar dengan menyimpan program, itu bisa 1:10 sampai 15 kalinya. Kemudian desain baru itu kita lebih mudah buat kalau programnya ini ada gitu. Kita tinggal mengubah program sedikit, motif yang dihasilkan bisa beda gitu. Nah, hasil dan analisa. Jadi pertama tadi kita sudah membuat motif dasar batik dengan algoritma typography, kemudian desain kain batik dari motif dasar tadi, membuat audio cerita rakyat yang sesuai dengan kain batik yang dibuat. Kemudian kita simpan audio digital tadi pada cloud, kita buat QR code untuk mengakses audio tadi. Kemudian QR code-nya itu nanti kita gabungkan dengan kain batik. Sehingga kalau QR code-nya kita scan, maka pendengar bisa langsung mendengar cerita rakyat tadi. Kalau biasanya sekarang kan kita pengen tahu nih asal usul kisah ini, kita searching dulu di web gitu ya, atau cari buku, atau cari narasumber. Itu kan memakan waktu. Nah, kalau kita sudah sediakan QR code, orang tinggal scan langsung bisa mendengar. Nah, ini contoh motif dasar yang sebagian kita buat dengan turtle grafik, yang sebagian kita buat secara digital biasa. Nah, ini adalah contoh hasil batik bersuara. Mungkin Bapak Ibu bisa coba scan
barcode ini. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar cerita kisah dari motif ini. Ini adalah motif Istana Al-Wasiqah. Itu adalah istana yang sampai sekarang masih ada. Kemarin juga kita eh, berniat mewawancara pangeran dari istana ini. Cuma kebetulan jadwal kami itu ternyata bentrok dengan sidang tertutup dari pangeran. Jadi diundur. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mengakses link barcode-nya? Bisa Bu, sudah saya coba, bisa ada suaranya. Bisa kita caranya ya. Jadi langsung Bapak Ibu bisa tahu kisah dari batik ini. Nah, ini juga batik bercerita legenda Bukit Kelam dari Kalimantan Barat, ini motif Marubai. Nah, kebetulan motif ini kita bagi menjadi 5 cerita. Jadi ada motif 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini adalah contoh motif yang keempat. Jadi ceritanya juga kita bagi menjadi 5. Gitu. Ini adalah batik bercerita dari legenda Dermawan dan Semangka Emas dari Kalimantan Barat dengan motif semangka emas. Ini juga sudah kami hak ciptakan. Baru kemarin kita dapat hak ciptanya tanggal 7 September. Nah, untuk yang latar ini tanggal 30 Agustus kita ciptakan. Kemudian ini batik bercerita dari legenda Pulau Belubak dari Kalimantan Barat juga. Ini menjelaskan. Jadi kita tampilkan nanti di ujung kiri dari tiap kain. Jadi nanti waktu di scan tuh kita bisa mendengar asal usul dari motif ini. Jadi simpulannya batik bersuara dari Kalimantan Barat itu telah dapat kita rancang dan dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital, baik suara maupun visualnya. Nah, alih visual dan alih suara itu telah kita lakukan untuk menyampaikan cerita legenda dari Kalimantan Barat. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberi dana penelitian pada tahun anggaran 2025 dengan nomor kontak induk seperti tertera di sini, kemudian nomor kontak turunan dari KPPM juga ada. Juga terima kasih kepada para narasumber dan rekan-rekan yang mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin begitu, Oke. Bu Arum. Ya, baik. Terima kasih pas nih Bu, 15 menit kurang 1 menit gitu ya. Menarik sekali Ibu. Ini karena saya kan home base-nya tuh antropologi budaya. Jadi memang butuh sekali gitu ya Bu untuk apa namanya tayangan atau apa Bu ini kalau batik bersuara ini ininya ya. Karena ada batiknya tapi kita bisa meng-scan QR-nya jadi kita tahu untuk ini apa namanya cerita di balik motif itu ya Bu ya. Betul, ya itu menarik sekali sih. Saya pengen lihat semuanya nih kayak Bu. Ini untuk hasilnya itu sudah hasil penelitian itu dipamerkan atau mungkin disimpan di mana Bu? Untuk yang Kalimantan ini? Ini masih dalam proses pembuatan batik, Bu, Oh karena gitu. ini kan penelitian tahun ini, jadi belum selesai.
Kita dapat Oh, hibah itu selama 2 tahun. Jadi ini baru tahun pertama, kita masih mengembangkan dari cerita-cerita rakyat. Dan kita sedang membuat batiknya oleh pembatik. Jadi nanti ada bentuk kainnya dan ada QR iya, code-nya juga. menarik sekali. Iya, jadi seru. Jadi bentuknya interaktif ya Bu ya. Jadi kita bisa mendengarkan cerita sambil menikmati keindahan dari kain itu sendiri ya Bu ya, dari motifnya gitu. Kalau misalnya untuk ini Bu, penciptaannya sendiri itu dari motifnya itu Ibu dapat inspirasinya dari mana? Dari cerita rakyat itu, Bu. Kita cari cerita rakyat di Kalimantan Barat. Kemarin juga kita sudah ngobrol dengan narasumbernya. Ternyata masih banyak cerita rakyat yang tidak ada di web ataupun di literatur kita. Hmm. Gitu. Jadi kemarin begitu wawancara baru ketahuan, oh ada cerita ini gitu. Padahal kita belum pernah tahu gitu cerita itu. Dan sayang sekali katanya, kan kebetulan narasumber kami itu memang orang pemerintahan dari budaya Sambas. Jadi kebetulan sudah pensiun, tapi dia memang hobi untuk mengumpulkan cerita rakyat. Dia tuh sampai ke desa-desa keliling, itu dia catat. Cuma waktu banjir katanya catatan saya hilang semua gitu. Jadi sayang sekali gitu ya, karena cerita itu tidak terdokumentasi gitu. Secara digital nggak ada, Bapak itu hanya nulis di kertas, di buku gitu. Bukunya karena banjir hilang semua katanya. Berarti ini salah satu untuk ini ya Bu ya, cara melestarikan cerita-cerita rakyat juga ya. Biasanya itu kalau misalnya kita pendokumentasian itu pasti melihatnya itu dari buku bacaan itu ya. Ini nih salah satu Iya, apa kayak tadi Ibu tadi bilang belum ada nih Bu ya. Memang ini inovatif sekali gitu ya Bu. ya baru kami kayaknya yang mengembangkan ini. Saya juga sudah searching di jurnal, di Belum buku ada. gitu, belum pernah ada ya batik bersuara itu. Sampai kemarin dari hasil reviewer hibah itu ditulis katanya, ini menarik sekali karena katanya belum pernah ada katanya gitu. Jadi memang satu apa ide yang baru gitu. Mudah-mudahan nanti setiap daerah itu bisa dibuat seperti itu gitu. Wah, setuju Bu. Saya ini kan dari Kalimantan ya, mungkin Ya, tiap apa tiap pulau gitu ya. Mungkin karena ini kalau kebetulan kan Profesor Sri juga bidangnya adalah folklore juga gitu ya. Cerita rakyat itu juga merasakan kalau seperti yang di Jawa Barat gitu ya Bu. Jadi kita tuh kesulitan untuk cerita-cerita rakyat yang memang sebenarnya banyak sekali gitu. Dan cerita rakyat itu kan biasanya ada pembentukan karakter juga ya Bu ya. Jadi memang kayaknya pendokumentasian cerita rakyat ini memang harus selalu dilakukan itu karena sebelum orang-orang yang tahu tentang cerita itu juga tua gitu ya mungkin susah untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya. ya betul baru. Kemarin juga pernah kita wawancara dengan pembatik itu di Jawa Tengah pun pembatik yang sudah tua itu kan dia sudah hafal gitu ya motif-motif tempat. Nah, ternyata pembatik yang muda-muda itu tidak mewarisi motif-motif yang orang tua itu sudah kerjakan gitu. Nah, itu akan hilang. Sayang sekali gitu ya. Nah, padahal usia pembatik itu sudah sangat tua gitu. Jadi kalau pembatik itu nanti, mohon maaf ini kalau meninggal, maka motif itu akan hilang gitu. Hilang. Jadi Ya, memang harus nah itu kan sayang dilestarikan. sekali ya gitu. Jadi kemarin itu di Pulau Jawa kita belum terpikir batik bersuara ini, tapi kita sudah menyimpan motif-motif yang ada
itu dalam bentuk program tatkal tadi, sehingga waktu nanti tatkal kita jalankan, itu kita sudah punya motif dasar. Jadi kalau kita punya motif dasar, nanti kita bisa proses kembali dengan aplikasi ya, misalnya Corel atau Inkscape atau apa, itu kan motifnya tinggal kita bolak-balik atau diwarnai atau apa itu, jadi motifnya tetap ada gitu. Jadi tidak akan hilang gitu istilahnya. Dan itu kita sudah publikasikan juga di jurnal-jurnal. Jadi tidak akan hilang gitu istilahnya. Gitu baru mungkin. Baik, menarik sekali. Mungkin kalau untuk pertanyaan nanti setelah pembicara kedua. Terima kasih Ibu Ratna, Dr. Ratna Dewi SPMT atas pemaparannya. Mungkin sekarang untuk pembicara kedua ada Ibu Dr. Niluh Desi Indianasari, SSN, MSN. Sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih Halo Mbak Bu Marian. Arung. Ya, saya Sudah dipanggilnya Arung sih Bu. Erum ya. Ya, Oke, salam ya kenal ini juga buat Bu Ratna Dewi yang tadi sudah memaparkan hasil riset ya yang sangat luar biasa sekali. Dan apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan risetnya Bu Ratna Dewi. Cuman material saya lebih ke produk bambu gitu. Jadi saya juga kayak meneliti tentang motif. Bagaimana motif kain geringsing yang saya aplikasikan ke motif anyaman bambu melalui teknologi komputer seperti itu. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu materi presentasi saya. silakan Bu. Sebelum saya mau Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Oke, jadi riset saya ini em, mengangkat sebenarnya lokal genius Bali, di mana Bali punya potensi anyaman bambu yang dalam hal ini yang saya lakukan di sini, saya membuat produk kemasan bambu yang saya khususkan untuk oleh-oleh dengan judul kemasan bambu ramah lingkungan untuk oleh-oleh khas Bali. Adapun latar belakang saya melakukan riset ini, karena saya melihat bahwa saat ini gitu ya, permasalahan sampah itu sudah tidak hanya em, masalah lokal di Bali saja gitu. Tapi masalah sampah sudah ada di mana-mana. Dan Pergub khususnya di Bali itu sudah mengatur gitu bahwa karena melihat intensitas sampah itu apalagi sekarang terdampak banjir. Jadi sebenarnya udah di tahun 2018 pemerintah daerah Provinsi Bali itu sudah mengeluarkan Pergub nomor 97. Jadi bagaimana mereka membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai. Jadi kita disarankan untuk kemana-mana itu membawa tas belanja sendiri seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita melihat bahwa sektor UKM di Bali itu sangat apa ya menjamur gitu. Mereka banyak menggunakan, mulai beralih menggunakan kemasan besek untuk mengemas hampers-hampers yang digunakan untuk misalnya hadiah, hari raya, dengan desain yang seperti yang digambar ini gitu. Jadi hampers bambu biasa seperti itu mereka hiasi pita gitu. Dan kita nggak tahu bagaimana higienisnya bambu ini sebelum diolah, sebelum dijadikan kemasan. Kemudian besek bambu itu dapat sebenarnya dikembangkan menjadi sebuah produk yang saya katakan sustainable packaging. Jadi produk ini sebenarnya berkelanjutan dan mendukung juga UKM-UKM di daerah itu untuk bisa berkembang gitu. Jadi melalui latar belakang inilah kemudian saya menciptakan sebuah kemasan bambu yang memiliki perbedaan dengan sebelumnya. Adapun originalitas karya di sini bisa kita lihat dari motif yang digunakan. Jadi motif yang saya aplikasikan ke anyaman bambu ini sumber idenya itu dari tenun geringsing. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah kenal atau pernah melihat tenun geringsing ataupun
sudah pernah main ke daerah Tenganan Pegeringsingan gitu. Jadi di sana tuh memang eh, ciri khas tenun di masyarakat Tenganan Pegeringsing itu adalah tenun geringsingnya itu. Karena di setiap motif itu mereka memiliki arti dan makna. Sehingga penggunaannya pun tidak sembarangan. Sama halnya juga dengan batik gitu ya. Jadi batik di Jawa memiliki motif-motif yang tidak tidak sembarangan digunakan. Nah, di dalam tradisi budaya masyarakat Tenganan pun seperti itu. Jadi motif-motif yang mereka gunakan itu adalah motif-motif tertentu yang tujuannya untuk menunjang upacara. Gitu. Jadi motif-motif itulah saya kumpulkan gitu. Saya stilisasi bentuknya ke dalam format digital, tapi dengan tetap saya mempelajari bagaimana pola-pola anyaman itu. Karena nanti kan motif digital ini akan diaplikasikan ke anyaman seperti itu. Dan satu hal yang menjadikan ini unggul, produk ini, itu penggunaan warna alam. Jadi ada dua riset nih, riset warna alamnya, kemudian riset terkait dengan motif-motif geringsing yang saya gunakan. Dan kenapa juga saya menggunakan geringsing? Karena asal kata geringsing itu, gering itu artinya sakit, sing itu artinya menolak. Sehingga motif ya harapan ya, kita pembuat produk itu selalu berharap bahwa apa yang kita ambil dari budaya budaya masyarakat kita itu juga kita implementasikan ke produk modern kita gitu. Harapannya kemasan yang digunakan dengan motif geringsing ini karena digunakan untuk makanan oleh-oleh khas Bali itu dapat memberikan aura positif terhadap produk yang dikemas seperti itu. Sehingga saya melakukanlah perancangan ini. Em, Adapun konsep kemasan yang saya gunakan di sini saya mengangkat konsep Tri Ratimaya. Jadi agak-agak bahasanya bahasa yang Sanskrit gitu ya. Jadi di sini kenapa saya mengambil Tri? Karena lokasi penelitian saya itu ada di tiga desa. Ada di Desa Kayudihi Bangli, itu sebagai sentranya anyaman bambu di Bali. Kemudian Desa Tejakula Buleleng, itu di sana saya tempat laboratorium saya melakukan riset warna alam. Dan di Desa Tigawaso itu juga desa tua yang jadi salah satu sentra juga kerajinan bambu di Bali. Dan satu lagi di Desa Tenganan Pegeringsingan tentunya. Oke, saya next. Nah, dalam riset ini sebenarnya kan penciptaan base riset gitu ya. Jadi metode pengumpulan data itu saya lakukan dalam tahap penelitian, itu melalui ya survei, observasi, wawancara kepada narasumber, sehingga saya menemukan makna dari kain tenun geringsing ini, kemudian warna-warna atau daun-daun apa saja yang memungkinkan kita olah sehingga menghasilkan warna alam yang bisa diaplikasikan ke material bambu. Metode penciptaan kemasan itu saya masukkan ke dalam tahap desain. Itu awalnya saya lakukan dengan brainstorming dan mind mapping. Kemudian saya lanjutkan ke tahap riset desain, kemudian membuat konsep desain, dilanjutkan ke sketsa bentuk dan tahap rancangan kemasan, dan diakhiri tahap evaluasi untuk penyempurnaan produk dan saya lakukan juga diseminasi. Di sini intinya dalam perancangan ini saya merancang gitu, menghadirkan kemasan bambu yang memang sudah ada gitu. Cuman saya tambahkan dengan identitas budaya lokal agar mendukung prinsip ekodesign sehingga tujuannya itu adalah kita mengurangi sampah, mengurangi dampak negatif dari penggunaan warna sintetis ke alam. Jadi di sini ditonjolkan adalah memang penggunaan warna-warna alam yang diperoleh dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tahapan saya next langsung aja ya. Jadi tahapan dalam membuat ini seperti ini. Brainstorming yang saya lakukan seperti ini. Jadi dari motif-motif geringsing yang ada, ini cemplong, injekan siap, kemudian beberapa motif yang lain itu saya stilisasi di menggunakan program komputer.
Jadi dari stilisasi ini saya bentuk dengan mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh pengrajin, gitu. Jadi dari stilisasi bentuk ini itu saya berkolaborasi dengan pengrajin bambu itu mencoba mengeksplor bagaimana motif ini diterapkan di anyaman bambu dan hasilnya seperti yang ini. Jadi beberapa motif sudah bisa diaplikasikan dan tahapan selanjutnya itu adalah pembuatan warnanya. Jadi di sini ada warna hijau, ini daun mangga hasilnya sama daun indigo vera yang menghasilkan warna biru. Kemudian untuk warna hitam dan abu-abu itu sumbernya dari daun ketapang. Kemudian warna orange itu saya dapatkan dari campuran antara daun mangga dan kulit secang seperti itu. Sehingga di sini pigmen warna yang kami hasilkan tuh masih cair. Nah, untuk merekatkan warna ke bambu ini tantangan sebenarnya. Karena ini perlu riset lanjutan gitu ya. Siapa tahu di audiens ini mungkin punya pengalaman bagaimana membuat warna alam yang bisa melekat dengan bambu. Ini masih saya pakai kanji sebagai perekat. Dan hasilnya itu untuk warna hitam dia mau nempel sempurna, tapi ketika diaplikasikan di warna yang muda seperti orange itu akan terlihat kurang bagus gitu. Tapi ketika dianyam tetap nampak motifnya. Cuman ketika diaplikasikan di bahan bambu yang digunakan itu masih istilahnya catnya belum tercampur rata. Dan ini berbagai tahapan yang dilakukan oleh perajin untuk mempersiapkan material anyaman sehingga terbentuklah motif dasar. Ini motif dasar dalam mereka menciptakan motif tadi. Dan ini hasil dari penciptaan kemasan yang saya lakukan melalui tahapan riset tadi. Dan ini contoh produk yang sudah jadi dan beberapa sudah dipamerkan serta sudah ada laku terjual juga. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Desi. Wah, ini menarik sekali ya Bu tentang packaging tadi ya. Karena saya juga menyadari gitu tadi ya dari bagaimana banyaknya limbah sekarang. Sekarang orang kayaknya gampangnya aja lah pakai plastik gitu ya. Dengan ada kebiasaan sekarang untuk memberikan hampers gitu. Jadi limbahnya semakin banyak gitu. Jadi sama juga apa jadi penelitian Bu Desi ini bisa menjadi solusi gitu ya untuk segala permasalahan yang tadi. Ini saya kayaknya hari ini banyak mendapatkan ilmu gitu ya, gimana dari satu benang merahnya gitu ya, dari Wasra Nusantara bisa dikembangkan dengan teknologi modern, tapi tetap memunculkan lokal jenis. Kalau dari tantangan yang paling sulit kira-kira apa nih Bu Desi dalam menciptakan, kalau tadi kayak saya melihat dari penelitian-penelitian Bu Desi sebelumnya juga banyak tentang ini ya Bu, apa tentang kemasan gitu ya, packaging. Karena kalau untuk apa hasil dari produk Indonesia itu sebenarnya tidak kalah kan Bu dengan negara-negara lain, tapi biasanya itu packagingnya ini nih gitu. Saya kalau misalnya di kelas suka gimana nih bagaimana cara menciptakan packaging yang menarik karena produk kita tuh nggak kalah gitu tapi dari packagingnya kalau menurut Ibu gimana untuk masalah packaging ini. Baik, terima kasih. Kita memang kalau dari segi packaging kita kalah dengan Jepang. Karena kalau di Jepang jajannya itu yang sangat apa ya, kadang sederhana kali murah gitu, tapi packagingnya yang mahal. Kadang kita kalau dapat Betul, betul. Jepang itu kita sayang untuk makan, jadi kita simpan biasanya. Dan itu sering saya lakukan, saya koleksi gitu. Jadi packaging-packaging dari teman-teman yang berpergian ke Jepang itu pasti saya minta ya saya untuk koleksi. Hmm. Jadi menarik sekali dan kita memang kalah dari Jepang gitu. Sebenarnya kita bisa lakukan untuk itu gitu ya. Jadi produk-produk kita itu nggak kalah saing, cuman memang di packagingnya. Mungkin penyadaran masyarakat akan pentingnya kemasan itu yang harus kita senantiasa galakkan, terutama di sektor UKM gitu.
tadi menjawab pertanyaan Mbak Arum terkait dengan apa tantangannya, permasalahannya dalam proses riset ini, itu ketika saya meminta pengrajin gitu, karena yang biasa membuat motif itu kan pengrajin ya. Ketika mereka membuat motif baru, itu benar-benar mereka perlu effort dan tidak semua pengrajin mampu mengerjakan gitu. Karena motif baru itu sama dengan halnya dengan mungkin riset-riset wastra terkait dengan tenun gitu ya. Untuk membuat motif itu diperlukan memang pengrajin yang memiliki apa ya istilahnya akal matematikanya yang tinggi. Karena dalam membuat motif itu terdapat pola-pola geometri yang ada hitungan matematik gitu. Jadi ini pun ketika saya menawarkan produk baru dengan motif baru ini, saya hanya menemukan 2 orang pengrajin dari sekian banyaknya pengrajin yang mampu membuat motif ini. Dan saya juga pesan ke mereka, mohon motif ini jangan disebarluaskan gitu karena ini kan hasil apa istilah hasil riset dan motif ini juga saya sudah hak ciptakan. Biasanya 1 orang yang bisa membuat ketika dilihat oleh pengrajin lain kalau sudah jadi itu mereka tinggal ngikut aja. Tapi ketika di awal itu mereka menciptakan nggak bisa gitu. Itu tantangannya. Sehingga saya sempat berkeliling gitu ke sentra-sentra pengrajin, hanya 2 orang yang mampu mengerjakan ini. Dan sampai saat ini kedua orang itu saya pegang. Karena proyek ini masih akan terus berlanjut dengan pola-pola motif yang beragam. Kemungkinan bisa kayak tadi Bu Ratna Dewi dari Kalimantan. Itu siapa tahu kita bisa kolaborasi, jadi kita bisa terapkan ke motif anyaman bambu gitu. Yang penting pola di apa digital komputernya itu sudah ketemu gitu. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya ke teknik anyaman gitu dari teknologi komputer ke anyaman seperti itu sih Mbak. Ya, ini karena tadi Bu Desi bilang apa matematika, saya langsung wah ini Bu Ratna Dewi justru ininya ya Bu, apa ekspertasinya kayaknya di matematika, jadi bisa nyambung sekali nih kayaknya penelitiannya Mbak Desi sama Bu Ratna Dewi ini. Mungkin dari Bu Dewi, di Bu Ratna Dewi mungkin mau ada saling menanggapi hasil penelitiannya ini karena sangat berhubungan sekali ya ini. Dan saya benar ini kayaknya yang paling menang saya nih karena saya itu ada mata kuliah Wastra Nusantara yang tadi kain geringsing saya cuma ngajarin di anak-anak tuh ya kain geringsing dari Bali untuk ininya gitu. Ternyata bisa menjadi inspirasi untuk packaging ini ya Bu ya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan Menanggapi sedikit, tanggapannya. Bu Iya, Arum. boleh silakan Ibu Ratna. Mangga. Bu Desi menarik sekali penelitiannya. Terima Mungkin kasih Bu. tahun depan bisa kita kolaborasi. Sangat bisa Ibu. Kebetulan Bu Arum, ini saya sedang membuat motif yang apa mirip kotak-kotak begitu, tapi saya buat dalam apa eh roket seperti ini. Kelihatan mungkin. Eh, ini kan mirip seperti anyaman sebetulnya kan, kotak-kotak gitu ya. Nah, ini tuh saya punya kendala begini. Saya sudah hitung, saya sudah bikin motifnya, tapi waktu diterapkan itu kan ada kelipatannya Bu Arum. Misalnya satu motif itu perlu 10 kotak misalnya. Berarti kalau saya mau buat 10 motif, saya perlu 100 kotak gitu kan. Nah, itu ternyata jadi kendala sendiri waktu kita terapkan di tempat gitu. Kita kan kadang-kadang susah ya bikin alas, pengennya 10 cm kali 20 misalnya. Tapi itu tidak menjadi 100 kotak gitu. Ngerti ya maksudnya Bu Arum? Nah, itu Bu Desi gimana kalau menghadapi masalah begitu? Kalau saya tuh nanyanya ke pengrajin ya, Bu. Jadi saya buat sebelum saya mengerjakan motifnya di komputer, saya tanya teknik menganyamnya tuh kemana? Misalnya miringnya ke kiri, Bu. Oh, berarti startnya dari kiri ke kanan seperti itu. Jadi nanti saya buatlah motif itu bentuknya dari kiri ke kanan.
Kemudian nanti saya konsultasikan lagi dengan pengrajin, apakah bisa nih dikerjakan? Apakah gambar yang saya kasih ini bisa diterjemahkan ke anyaman bambu? Oh, mereka bilang bisa, saya lanjutkan seperti itu. Memang harus dihitung ya, Bu. Ya, kalau Jadi, pengrajin tuh punya hitung-hitungan dia, Bu. Kayak naik satu, turun naik dua, turun satu, ya ada nah di itu, anyaman itu rumus-rumus seperti itu. Karena saya iya juga sempat betul. workshop mereka kan. Jadi saya diajarkan motif yang paling sederhana itu wah susahnya setengah mati. Bener. Iya, apalagi anyaman begitu, kan dia naik turun gitu ya, Bu. Terus warnanya harus matching juga gitu ya, untuk membentuk motif itu punya apa kesulitan sendiri ya, Bu. Mohon maaf. Apalagi ini ya bambu nggak apa ya letoy itu tidak sefleksibel yang lain kan karena ininya ya. Iya, Bener. Kadang itu dan seperti saya katakan tadi, yang bisa mengerjakan motif itu dari sekian pengrajin cuma dua gitu biasanya. Nggak semua bisa mengerjakan motif. Mereka yang pengrajin-pengrajin lain yang setelah sudah jadi, mereka disuruh mengerjakan bisa. Tapi ketika memecahkan motif baru itu, nggak semua Yang orang susah. bisa. iya. Tiap ini ada. Itu tantangan sendiri ya, Bu Desi. Betul. Ya, saya juga ada waktu itu saya juga pernah ada penelitian tentang kain tenun itu juga sama Ibu. Cuma kan kalau tenun tuh ya lebih fleksibel ya. Jadi kalau salah ya udah dibuka lagi. Ini saya kebayangnya kalau anyaman udah susah bentar ini yang bukanya. Belum kalau kalau bambu tuh tajam nggak Bu ya? Mungkin pada apa sudah biasa ya kalau pengrajinnya ya. Kalau nggak hati-hati tajam. Makanya mereka kadang menganyam bambu itu sambil membekali dengan air. Jadi anyaman Oh, bambu itu dicipratin air agar dia lebih lemas dan lentur dibentuk seperti itu. dari Bu Ana mungkin mau ada tanggapannya. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Arum. Eh, Pertama-tama ini saya kagum sama dua narasumber kita yang luar biasa. Selamat Ibu atas risetnya, sukses terus dan menginspirasi kita semua ya. Pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Ratna. Ibu kan tadi udah batik bersuara ini udah bagus sekali ya. Saya udah dengerin tadi semuanya bagus sekali. Apakah nanti ini akan disimpan di museum batik gitu loh, sehingga nanti masyarakat bisa dengan mudah mengakses gitu Ibu, yang pertama. Terus yang kedua, ini kan narasinya baru dalam bahasa Indonesia Ibu. Nanti kalau kita nih keluar negeri, apakah nanti akan ada bahasa-bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris? Ya, untuk Ibu Ratna itu dulu. Langsung ini untuk Ibu Desi ya. Ibu Desi, kalau tenun geringsing ini kan karya seninya kok dibikin kemasan aja gitu. Ada nggak sih berpikir yang dibikin seperti koper umpamanya? Atau eh, barang yang bernilai seni tinggi? Jadi bukan hanya kemasan. Saya sering dapat kemasan dari Bali itu kemasannya bagus banget. Jadi kalau harus dibuang itu kayaknya sayang gitu Ibu. Kenapa nggak naik tingkat? Ya, seperti itu. Jadi Ibu mohon dijawab. Terima kasih Ibu Ratna dan Ibu Desi. Makasih Mbak Arum. Terima kasih Bu Ana. Wah, siap-siap. Ya, mangga boleh siapa duluan? Boleh Bu Ratna dulu atau Mbak Desi dulu? Ya. Ya. Boleh saya jawab dulu ya? Ya, kalau memang ada kesempatan, ini kan kebetulan kita ada hubungan juga ya dengan pangeran di Istana Sambas gitu ya, dan budayawan dari Sambas. Kalau memang nanti misalkan ada kebutuhan gitu, apakah batik kita bisa dipublikasi, itu kita senang sekali gitu. Apalagi kalau bisa masuk ke museum gitu ya, itu kan menjadi salah satu apa, eh, terobosan untuk karya-karya kita gitu ya bisa dipublikasikan. Nah, seperti tadi Bu Ana bilang, saya juga pernah terpikir Bu Ana nggak bahasanya macam-macam gitu. Tapi kita waktu itu kan ini masih dalam
penelitian ya Bu. Jadi untuk tahap awal itu kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ya tidak menutup kemungkinan nanti ke depan bisa kita sediakan dalam bahasa yang lain gitu. Sehingga kalau ada turis asing yang ingin tahu sejarah, mereka bisa langsung ngerti gitu. Tapi untuk tahap awal ini uh, kita masih pakai bahasa Indonesia Bu. Itu mungkin Buana, makasih pertanyaannya baik Makasih Bu sekali. Ratna, terima kasih, tambah sukses. Ditunggu riset-riset selanjutnya. Amin. Makasih. Oke, jadi saya menanggapi pertanyaan dari Bu Ana. Terima kasih. Sebenarnya apa yang saya rancang ini itu meningkatkan gitu ya Bu ya, membuat desa itu jadi lebih bernilai gitu. Karena seperti Bu Ratna, Bu Ana tadi katakan, memang saya sengaja membuat besek ini bagus agar tidak dibuang. Biasanya besek itu kan dibuang ya. Jadi saya buatkan yang desain yang bagus agar ketika kita dikasih dengan kemasan itu sayang membuang sehingga bisa difungsikan lagi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan tentunya itu bisa mengurangi sampah. Itu tujuan dari penciptaan ini. Nah, terkait dengan bagaimana menjadikan geringsing ini jadi high class gitu. Sebenarnya di Bali itu banyak, Bu. Sekarang itu apa geringsing itu dikembangkan. Memang kalau harga satu lembar kain geringsing itu kan sampai jutaan bahkan puluhan ya, tergantung pewarnaannya gitu. Cuman sekarang ini kan di Bali itu kan trennya memang tren busana adat kepuranya itu banyak sekali motif-motif geringsing itu yang dijadikan apa ya, ditiru gitu. Mereka produksinya banyakan di Jepara sehingga kualitasnya tuh hampir sepintas mirip dengan geringsing, tapi kalau kita pegang kita bisa rasakan itu tidak, kualitasnya kurang bagus. Karena kan istilahnya pengguna itu nggak sanggup beli geringsing yang harganya jutaan, jadi mereka mengambillah motif geringsing itu, kemudian mereka buat tiruannya seperti itu yang terjadi, sehingga apa ya, sayang gitu untuk kenapa kenapa untuk mengikuti tren kita menjiplak begitu saja gitu ya, tanpa berusaha istilahnya mengolah kembali motif-motif itu dengan bentuk yang berbeda. Seperti itu sih yang saya sayangkan. Mungkin idenya, sarannya Bu Ana itu mungkin nanti saya bisa kembangkan ke riset yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi, sukses terus, terus berkarya. Terima kasih atas jawabannya, kedua-dua narasumbernya. Beruntung ya kita ya, Mbak Banget, ya iya Bu. hari ini ya. Oke, Iya, makasih banyak. ya apalagi khususnya saya gitu ya. Tadinya saya pas waktu jadi host itu, oh ya ini seni rupa. Oke, ini akan menjadi tambahan ilmu untuk saya. Taunya nambah banget gitu ya. Apalagi home base saya itu di antropologi budaya. Jadi benar-benar dari segi teknik, tadi ada pewarnaan, dari folklore tadi, dari penelitiannya Bu Ratna gitu, dari eh, yang dikembangkan, motif yang dikembangkan menjadi packaging. Ini benar-benar jadi masukan buat saya juga nih sebagai adik-adik dari ibu-ibu narasumber sekalian gitu ya. Ini jadi inspirasi saya nanti ke depannya mungkin ya. Baik, mungkin kalau dari Bu Ratna atau dari Mbak Desi mau ada tambahan atau mungkin conclusion atau mungkin harapan ke depannya nih gitu. Jadi nanti yang untuk yang baru-baru karena anak muda sekarang apalagi tadi dari awalnya limbah gitu ya dan untuk dari Bu Ratna ini untuk pelestarian apa folklore gitu ya cerita-cerita rakyat yang dimana kita itu memang kekurangannya itu ada gap yang besar gitu ya antara yang punya ilmunya dengan yaitu keinginan anak-anak muda ini gitu ya untuk yang seperti tadi kain geringsing gitu ya. Gimana cara anak-anak muda zaman sekarang itu mau membuat, mau melestarikannya juga gitu ya dengan ya itu tadi jangan malah jadi menambah masalah baru ya Bu dengan penciplakan lah apa gitu ya seperti itu. Mungkin ada harapan-harapannya boleh atau apa ada eh, kesan-kesannya gitu bagaimana mau Bu Ratna dulu bang silahkan. Ya, memang itu tujuan kita, Bu Arum. Jadi setelah kemarin kita wawancara dengan narasumber, itu sebetulnya kita prihatin juga
dengan apa, dokumentasi terutama untuk cerita-cerita rakyat. Karena sebatas sekarang itu kan masih sebatas buku misalnya kan. Dan kalau tidak semua orang senang menulis buku gitu. Nah, otomatis cerita rakyat itu apalagi di pedesaan misalnya itu akan hilang gitu. Jadi kami sangat apa antusias gitu ya untuk melestarikan cerita-cerita rakyat ini terutama dalam apa motif batik dan batik bersuara ini gitu. Tahun lalu itu kita masih sebatas motif batiknya saja penelitian dengan Bu Esther kemarin. Mungkin yang dipresentasikan di hotel apa di mana kamu ya di hotel internasional itu kami hasil penelitian juga dari cerita cerita rakyat itu malah apa sayang sekali tidak ada di Indonesia malah daun lontarnya itu ada di Inggris gitu. Dan kita tidak bisa punya akses untuk ke sana. Maaf, ini sinyal saya jelek. Apa masih terdengar? Masih, masih Bu, masih terdengar. Ya. Jadi sayang sekali yang ada di Museum Inggris itu justru cerita ya, dari Indonesia kita sih tidak punya. Sehingga budayawan kita di sini ini Belanda, Inggris menerjemahkan gitu. Doang itu karena masih dalam bahasa kuno gitu. Nah, itu yang apa eh, kita sayangkan gitu ya. Cerita itu tidak ada dari sendiri. Jadi kita berupaya buat nah, kita berpikir bahwa kita siswa gitu. Tahun ini mudah kita sudah bikin apa ya motivasi kita untuk apa melari itu mungkin bukan bisa saja. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Desi. Baik, terima kasih Mbak Arum. Satu sih yang saya ini buat generasi muda gitu. Sebenarnya kita banyak sekali kearifan-kearifan budaya lokal, kemudian tradisi-tradisi muslim kita itu yang belum kita gali gitu. Jangan sampai eh, kita tuh seringnya keduluan orang luar gitu ya. Jadi mungkin riset kita itu bisa kita lakukan dengan melihat kembali tradisi-tradisi lokal kita yang sudah mulai punah itu kita gali kembali untuk kita perkenalkan, untuk kita lestarikan dalam bentuk yang lain yang sesuai dengan konteks zaman hari ini. Itu sih pesan saya. Sehingga kearifan budaya lokal kita itu terus lestari dan bisa terus kita jaga untuk kelak untuk cucu-cucu kita berikutnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber hari ini ya. Kalau dari Ibu Ana sendiri mau ada ini closing statement sih. Mungkin mau ada ini. Closing statementnya cuman kekaguman yang tiada Ya, henti saya juga dari tadi, dan oh iya, menikmati sekali gitu ya, ya. Bu Ana, benar-benar kayak, oh iya, bisa loh kayak gini, gitu sih. Jadi, wah itu kalau Bali kita tahu, karena memang artnya ini sangat berkembang sekali ya, Bu ya. Kalau saya tuh kadang-kadang, kalau dari di daerah saya sendiri di Jawa Barat, gitu sih, itu juga, ya karena mungkin kalau Jawa Barat itu memang pintarnya meniru ya, Bu. Jadi memang mereka bisa sekali gitu misalnya, cuma untuk mencari yang tidak ada, memang itulah Bu tadi keinginan untuk bagaimana nih caranya dan mungkin itu kali ya tantangan untuk saya sendiri gitu ya. Emang nggak maaf jadi kepotong nih Bu Ana. Kak, jadinya kalau saya kalau budaya meniru itu udah budaya sejak ribuan tahun yang lalu ya.
Mbak Arum, Mbak Desi, dan Bu Ratna. Karena kan memesis itu memang udah lumrah. Jadi Mm-mm. kalau meniru itu nggak jelek, tapi kalau meniru lebih bagus itu yang kita harapkan. Jadi untuk para narasumber yang hebat ini, kita sih nunggu lagi nih gebrakan selanjutnya apa ya. Jadi kita tunggu ya. Ya, terima kasih atas. Kita bisa kita berkolaborasi. Iya, ini Oke. saya tunggu nih ya Bu ya. Ini kita sama-sama untuk berkolaborasi. Ini ada yang baru bergabung nih sama kita kayaknya. Halo, Mbak Ratna, hilang ya Bu Ratna ya? Ya tadi sempat terlempar, kayak sekarang udah kembali lagi. Oke, alhamdulillah. Ya, ya saya ini juga jadi tantangan bagi kita semua ya, karena tadi yang age gap-nya itu sangat besar sekali. Gimana sebelum nih ya anak-anak muda sekarang itu kehilangan keinginannya untuk mempelajari kearifan lokal yang ada gitu ya, bagaimana belum untuk mengembangkan ya, masih mau belajar dulu gitu ya. Mungkin semoga tidak hilang gitu keinginan untuk terus mengembangkan eh, kesenian-kesenian tradisional yang Indonesia punya. Kita banyak sekali punya dari setiap pulau gitu. Tadi Bu Ratna menjelaskan dari Kalimantan segitu banyaknya tadi folklornya yang masih belum tergali ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa mendokumentasikan semuanya gitu ya. Dan dari Bali juga terus berkembang gitu ya. Bisa kita memperkaya keseni seni budaya di Indonesia. Baik, mungkin itu kita tutup saja mungkin ya untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam dialog virtual hari ini. Saya berharap diskusi yang telah berlangsung pada hari ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Kalau untuk wawasan sudah tentu nih saya sudah mendapatkan banyak wawasan sekali gitu ya pada hari ini. Saya menutup dialog virtual ini dengan harapan kita terus menjalin komunikasi dan diskusi yang konstruktif di masa yang mendatang. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita mudah-mudahan bisa ketemu langsung ya ibu-ibu semuanya ini walaupun sama-sama orang Bandung nih sama Bu Ratna belum ketemu sama sekali juga. Ya mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.